karena fluktuasinya nggak ngotak men, beneran parah. Oke, kita nggak akan ngebahas itu. Kita akan coba cek price action dari HIVI ya, market spot di time frame 1 hari. Ini kebetulan dari Mas Rizky Kokasih tadi ya, yang request. Futurean di GTI minimal berapa bang? Minimal tergantung ini ya. Biasanya semakin tinggi harga koin atau token tersebut ya, itu ada minimalnya. Minimal itu ada yang $3. Kadang kalau lu futurean di misalkan di token yang sekiranya itu tokennya tuh di 0,00 gitu ya, tokennya itu belum ada $0,1 misalkan, itu $1 pun bisa, bahkan $0,5 bisa futurean gitu ya. Buat inilah apa, buat belajar ya enak sih kalau menurut gua ya. Cuma ya itu, jangan jangan keseringan pakai leverage tinggi apalagi di koin-koin baru. Duh, jangan ya teman, jangan. Gue pribadi aja masih ini ya, masih nggak bisa untuk menstabilkan. Wah gimana nih, gue akal-akalin kayak model gimana pun sulit karena fluktuasinya kenceng banget, kenceng banget. Itu sebenarnya bisa ngerusak ya, bisa ngerusak mental juga. Padahal tren analisa kita udah bener, tapi ya karena fluktuasinya yang gila-gilaan gitu ya. Ya itulah, intinya seperti itu. Oke, ini HIVI di time frame 1 hari ini. Gimana bang, HIVI bang? HIVI Satway kayaknya cuy. Ya yang gue lihat ya. Karena kemarin tuh dia baru aja pump gila ya, pump gila. Nih, lu bayangin deh ya. Dia kan kemarin konsolidasi di 0,028 ya. Masa dia ngepump itu sampai di sini nih HIVI nih. Dulu, nggak bisa tuh. Nggak, sebentar teman. Oh, dia ngepump itu sampai di 0,92, gila parah. Lo tau nggak naiknya berapa? 8 kali lipat lebih ya, 882% naiknya. Parah kan? Parah cuy. Habis itu apa yang terjadi? Dibanting. Nah, sebenarnya ini bisa buat pelajaran ya buat teman-teman. Jadi belajar kripto, belajar trading tuh nggak harus kita itu mengalaminya sendiri, tapi kita juga bisa belajar dari pengalaman orang. Ini kan candle bang, bukan pengalaman orang. Iya, lu tahu itu candle kan? Tapi dalamnya itu isinya pengalaman orang cuy. Di situ gue yakin banyak yang loss karena ketamakan mereka. Jadi kalau ada suatu koin atau token ya yang sekiranya itu dadakan ya, pokoknya dadakan deh. Misalkan nih dalam kurun waktu setengah hari aja token ini bisa naik hingga 800%. Lu nggak usah mikir 2, 3, 4, 5 sampai 10 kali. TP sekarang juga. Karena lu udah cuan misalkan 400% atau misalkan 500% TP. Ya, anggaplah rezeki lu udah di situ. Jangan antar aja nih masih bisa naik, entar aja. Kalau udah candle merah berdua ini udah muncul di situ, baru lu wah, aturan gitu tadi gue ini ya, udah telat. Lu gagal cuan. Ya. Nah, kalau kita bicara market heavy sekarang, ini konsolidasi teman. Nggak naik juga nggak turun. Yang gue lihat seperti itu. Nah, volumenya itu saat ini masih dominan yang ngejual. Karena kemarin ya, waktu pump 800%, gue pikir banyak yang ke FOMO, juga banyak yang ke FOMO. Ya, gue lihat juga stok RSI-nya, apakah ini nanti berpotensi turun? Yes, masih bisa turun. Jadi lu harus hati-hati ya. Jadi konsolidasi sekarang ini masih berpotensi dia masih bisa terkoreksi. Karena memang dia habis naik parah ya, habis naik parah dan dia junamnya itu belum mentok gitu. Ya paling nggak lu tunggu aja deh koreksi sampai stok RSI-nya itu nyentuh area sini nih. Nah, paling nggak yang gue garis merah ya. Paling nggak dia junam ke situ dulu. Nah, terjun ke sini. Baru lu bisa ambil posisi. Kalau sekarang gue pikir gue nggak ini sih, apa namanya? Nggak, belum berani ya, belum berani karena posisinya
Memang sih nggak di atas, memang posisinya udah nggak di, tapi ini masih berpotensi untuk dia kegencet lagi gitu teman. Jadi harap hati-hati aja sih, harap hati-hati. Buat mastiin lagi, oke, kita akan coba cek di time frame 4 jam. Leverage yang aman tuh bisa pakai berapa? 5 kali. 5 kali sampai 10 kali. Itu leverage aman sih kalau menurut gua, 5 kali ya. Cuma gini teman, ya, kadang kan ada yang tanya, "Bang, leverage gede tuh gimana, Bang?" Kita main $10, leverage 100 kali lipat, sama main apa namanya? Main $100 leverage 5 kali gitu. Amanan yang mana? Amanan yang leverage-nya kecil. Meskipun hasilnya sama. Padahal modal $10 sama $100. Misalkan seperti itu. Tapi ya itu tadi temen ya, harus hati-hati. Harus hati-hati. Karena apalagi kalau token-token baru ya, jangan sampai lu terjebak main leverage gede. Karena memang gue pikir token-token baru yang langsung ada future-nya itu memang didesain untuk menghancurkan trader tamak. Itu yang gue lihat, itu yang gue rasain juga. Karena strategi apapun yang lu pakai, lu bakal loss. Karena kenceng banget fluktuasinya gitu. Contoh ya, beberapa indikator yang kita pakai nih di time frame, misalkan time frame 4 jam sampai 15 menit ya, atau 15 menit ke 5 menit 1 menit itu kalau lu scalpingan. Wah, ini akan turun nih, analisanya udah fix semua bakal turun. Tapi apa yang terjadi? Di pump. Mental lu di situ rusak. Gue lebih rekomend sih buat teman-teman yang mau main future, itu lu main di blue chip aja deh, kayak Bitcoin, Ethereum, XRP, Solana, Cardano, yang aman-aman aja lah. Dan jangan pakai leverage gede. Yang penting kan kita cuan. Dan jangan lupa stop loss lu pakai. Jangan sampai lu nggak pakai stop loss. Oke, yang gue pikir ini HIVI. Kalau HIVI di sini yang gue lihat ini masih konsolidasi ya. Kalau untuk sekarang ini masih konsolidasi. Di time frame 4 jam. Kalau di time frame 4 jam, oke, ini posisinya ya, ini masih 50-50 sih temen ya. Jadi dia masih ada chance untuk tergerus turun. Dia juga bisa ada chance untuk naik. Cuma kalau kita cek di time frame 1 hari, memang ini berpotensi kebanting. Ya, berpotensi kebanting. Tapi kalau lu mau nyicil sih ya, karena kan dia udah turun banyak banget. Nyicil no problem sih, nyicil ya pokoknya. Jangan all in, nyicil. Nyicil no problem. Sekarang lu misalkan nih nyicil 10% dulu nih dari uang dingin yang lu punya. Misalkan nyicil dulu di situ. Ya nanti lu tunggu aja nanti penurunannya di sini nih. Ya di area ini nih. Di area sekitar 116. Nah, nyicil di area sini. Sekarang lu nyicil no problem, terus nanti lu tunggu di 1166 juga. Itu kalau menurut gua sih. Ya. Itu yang kalau menurut gua. Karena apa? Lu cicil lebih ini. Karena dia masih ada chance untuk dia kebanting dulu, teman. Masih ada chance seperti itu nih. Gue liatin ya di time frame 1. Jadi dia masih ada chance untuk turun stok resinya. So gue pikir area 116 ini sampai 116 lah. Ini worth it sih buat lu masuk. Itu seperti itu ya. Mudah-mudahan ini bisa menjawab dari pertanyaan yang tadi request ya, HIVI dari Mas Rizky Kasih. Sorry banget ya gue campur aduk tadi. Oke, berikutnya ya. Tadi Solido sudah, ini dari Mas Tunggono Widara